Baik, ya selamat malam semuanya. Selamat malam juga Bapak Edi. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu rancang bangun sistem informasi e-commerce oleh-oleh atau CIECO dengan metode The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Nah, anggota-anggota dari presentasi ini yaitu Ibu Cahyadi Krisna Widiantara, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Iko Mangsortamo dan yang ketiga ada Ibu Marlo Adi Pratama. Oke, kita akan langsung berlanjut ke materi. Untuk materi pertama yaitu tentang preliminary-nya. Nah, preliminary ini merupakan fase tahapan awal pada proses TOGAF. Fase ini menggambarkan tahapan persiapan yang harus dijalankan dan dipenuhi untuk menggambarkan proses bisnis. Nah, preliminary ini juga mengandung yaitu dua poin, yaitu arsitektur prinsipal dan juga arsitektur goal. Nah, untuk arsitektur prinsipal dan goal akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Sortamo, dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih, Cahyadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang arsitektur prinsipal katalog. Nah, pada arsitektur prinsipal katalog ini terdapat 4 kategori prinsip, yaitu yang pertama yaitu business principle, yang kedua yaitu data principle, yang ketiga yaitu application principle, dan yang terakhir adalah technology principle. Nah, pada kategori prinsip yang pertama yaitu business principle itu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keutamaan prinsip, yaitu prinsip-prinsip manajemen informasi berlaku untuk semua pihak stakeholder pada CIECO. Nah, pada semua pihak ini terlibat wajib untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ada. Nah, yang prinsip selanjutnya adalah memaksimalkan pemanfaatan enterprise, itu keputusan manajemen informasi ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada CIECO. Prinsip yang ketiga yaitu manajemen informasi merupakan bisnis setiap orang, yaitu seluruh pihak yang bersangkutan pada CIECO berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Prinsip selanjutnya yaitu keberlangsungan bisnis adalah sebuah kegiatan operasional CIECO harus berdasarkan sesuai hukum yang jauh dari interupsi ataupun gangguan lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu kepatuhan hukum. Itu adalah sebuah proses manajemen informasi yang ada pada CIECO yang harus mematuhi hukum, yaitu kebijakan dan peraturan yang ada. Nah, yang terakhir pada prinsip pada bisnis prinsipal ini terdapat yaitu tanggung jawab IT, yaitu organisasi TI bertanggung jawab untuk memiliki dan menerapkan proses TI dan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan yang ditetapkan pengguna. Nah, pada kategori prinsip yang selanjutnya yaitu data principle, itu terdapat prinsip yang pertama yaitu data aset, yaitu data yang merupakan aset yang dimiliki nilai untuk perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu data yang digunakan bersama adalah setiap user memiliki akses data yang diperlukan untuk melakukan aktivitas bisnis organisasi sehingga dapat dibagi ataupun di-sharing ke seluruh user di dalam organisasi ini. Nah, selanjutnya yaitu prinsip data terpercaya adalah setiap user memiliki tanggung jawab atas data yang diberikan. Prinsip yang terakhir yaitu keamanan data adalah data yang hanya dapat diakses user yang berwenang dan sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaannya tersebut. Perusahaan ini. Nah, kategori prinsip selanjutnya itu application principle, yaitu di dalamnya terdapat prinsip pertama yaitu kemandirian aplikasi, adalah aplikasi dapat berjalan di berbagai platform teknologi. Nah, prinsip yang selanjutnya itu mudah digunakan. Nah, aplikasi ini sangat mudah digunakan sehingga user dengan mudah mengoperasikan aplikasi ini. Kategori prinsip yang terakhir yaitu teknologi principle, adalah terdapat prinsip yang di dalamnya ada interoperability, adalah software dan hardware harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu responsif terhadap perubahan manajemen, adalah perubahan platform teknologi harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat. Nah, mungkin pada komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marlo. Untuk Marlo, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur goal.
Oke. Yang pertama itu peningkatan performa. Meningkatkan performa perusahaan dalam menjalankan visi dan misi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua ada pedoman terpadu. Menjadi pedoman yang konsisten dan terpadu dalam mengembangkan sistem informasi penjualan oleh-oleh berbasis website atau e-commerce. Nah, yang ketiga ada penggambaran menyeluruh. Menggambarkan perusahaan secara menyeluruh dari aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya ada peningkatan kolaborasi. Kolaborasi antar divisi yang selama ini terkendala karena kurangnya pemahaman proses bisnis global dapat diatasi dengan arsitektur ini. Yang terakhir ada digitalisasi, yaitu mengubah transaksi oleh-oleh yang dilakukan secara offline menjadi online dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marlo. Oke, yang selanjutnya adalah yaitu arsitektur vision. Nah, arsitektur vision ini sendiri memiliki beberapa poin, yaitu diantaranya adalah visi misi, business model canvas, organization decomposition diagram, value chain diagram, solution concept diagram, dan yang terakhir adalah stakeholder map metric. Nah, untuk poin yang pertama yaitu vision mission akan dijelaskan oleh Marlo. Untuk Marlo dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu visi, yaitu menjadi perusahaan penyedia sarana jual beli dan transaksi oleh-oleh secara online nomor 1 di Indonesia. Adapun misinya yaitu yang pertama melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengirim barang sampai di tempat pembeli. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi web dan internet sebagai sarana untuk meningkatkan keefektivitasan penjualan produk. Adapun yang ketiga yaitu dikembangkan sebagai marketplace yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marlo. Oke, yang selanjutnya yaitu arsitektur bisnis model. Nah, arsitektur bisnis model ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, ini merupakan bisnis model kanvas dari Seiko. Seiko sendiri memiliki beberapa poin-poin dalam bisnis kanvasnya. Yang pertama yaitu key partner. Nah, key partner sendiri kita memiliki partner yaitu JNE, Midtrans, Citylink Cargo, FedEx, dan juga supplier oleh-oleh yang khususnya di Indonesia. Lalu yaitu ada yang kedua yaitu ada key activities yang berisikan promosi di semua media, fast respon dari customer service, dan konsisten akan visi misi. Lalu yang selanjutnya adalah key resource. Nah, key resource dari Seiko sendiri yaitu ada SDM dari tim, lalu ada investor, dan juga ada user experience. Bagaimana pengalaman pengguna dan feedback mereka terhadap Seiko itu sendiri. Lalu yaitu yang ketiga ada key proposition, yaitu adanya transaksi online, simple UI karena kita menjunjung tinggi atasnya simplicitas dari user interface agar mudah digunakan oleh user sendiri. Lalu ada juga mobile friendly karena kita berbasis website, jadi tentunya bisa diakses menggunakan HP atau mobile. Lalu yang terakhir ada dapat diakses di mana saja. Lalu yang selanjutnya ada customer relationship yang pada Seiko menyediakan berbagai macam pilihan produk dan promo menarik di setiap bulannya. Lalu yang selanjutnya ada channel yang dimana kita dapat ditemukan di website dan juga sosial media. Lalu selanjutnya ada customer segment di mana masyarakat nasional dan internasional, lalu orang yang melek internet. Nah, mengapa orang yang melek internet? Karena dalam Seiko ini kita menggunakan basis transaksi online, jadi harapannya nanti orang-orang sudah terbiasa dengan transaksi online dan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi selanjutnya ada juga cost struktur, yaitu biaya promosi dari platform Seiko itu sendiri, adanya juga biaya perawatan platform setiap bulan, lalu ada pemberian gaji untuk pegawai. Dan terakhir pada bisnis model kanvas adanya revenue stream, yaitu biaya admin setiap adanya transaksi. Nah, di sini sumber pendapatan dari Seiko itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada organization decomposition diagram yang akan disampaikan oleh Suartamo. Untuk Suartamo dipersilahkan. Nah, untuk sekarang adalah organization decomposition diagram. Nah, organization decomposition diagram ini yang paling atas yaitu
Executive Officer atau bisa disebut dengan CEO. Nah, di bawahnya CEO terdapat General Manager. Nah, General Manager ini terdapat di bawahnya beberapa divisi yang bekerja, yaitu yang pertama divisi finansial, divisi human resource, divisi project management, divisi logistik, divisi product management, dan divisi marketing division. Nah, pada divisi logistik ini terdapat juga di dalamnya beberapa divisi, yaitu yang pertama adalah divisi inbound, yang kedua yaitu divisi outbound. Nah, di product management juga terdapat divisi di dalamnya, yaitu pertama adalah divisi produk, kualitas produk, divisi packing produk, dan divisi pengembangan produk. Nah, yang selanjutnya itu marketing division. Marketing division juga terdapat divisi di dalamnya, yaitu divisi pemasaran produk dan divisi tender. Next. Nah, selanjutnya itu value chain diagram. Nah, pada value chain diagram ini, yang pertama yaitu value chain diagram berdasarkan fungsi, yaitu dari support activities-nya adalah finansial. Berdasarkan baseline ya, baseline-nya itu dari support activities-nya adalah finansial. Nah, pada primary activities-nya adalah logistik, product management, dan juga marketing. Nah, value chain diagram function ini berdasarkan target. Itu terdapat tambahan yang dimana support activities-nya tadi pada baseline adalah finansial saja, dan sekarang ada tambahan yaitu human resource. Nah, pada primary activities-nya juga terdapat tambahan juga, yaitu terdapat project management. Nah, selanjutnya itu logistik, product management, dan juga marketing. Ini next. Nah, selanjutnya itu value chain diagram berdasarkan organization. Itu pada baseline-nya itu support activities-nya adalah financial division. Selanjutnya itu primary activities-nya terdapat logistik division, product management division, dan juga marketing division. Nah, value diagram berdasarkan value diagram organization ini berdasarkan target nih, pada supporting activities-nya terdapat financial division dan juga human resource division. Nah, pada primary activities-nya ini dapat tambahan juga seperti tadi, yaitu project management division, logistik division, product management division, dan marketing division. Mungkin oke, sekian dari presentasi saya, mungkin dilanjutkan oleh Cahyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Suartama. Oke, yang selanjutnya adalah solutions concept diagram. Nah, solution concept diagram ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, dalam solution concept diagram ini terdapat Seiko portal yang dalamnya ada Seiko ERP system di mana menggunakan single sign-on. Jadi dalam single sign-on ini mencakup beberapa modul, yaitu finance modul, human resource modul, project management modul, logistic management modul, product management modul, customer relationship modul. Dalam modul-modul ini juga kita harus didukung adanya high speed broadband network. Nah, dalam prosesnya ada business process automation-nya itu finance modul memiliki proses yaitu penggajian karyawan, belanja bulanan, pembayaran supplier, penagihan pembayaran. Lalu yang selanjutnya pada human resource modul adanya proses penerimaan magang, penerimaan pegawai, pengajuan cuti, dan pengunduran diri. Lalu selanjutnya ada project management, yaitu pengembangan custom software atau CECO itu sendiri, maintenance custom software atau pengembangan generic software, dan maintenance generic software. Lalu yang selanjutnya ada logistik management modul, yaitu pengambilan produk, pengiriman produk, hingga menyimpan produk ke dalam gudang. Lalu yang selanjutnya product management modul. Nah, di sini ada pengecekan kualitas produk, proses pelaksanaan packing produk, dan juga proses pengembangan produk yang akan dijual. Lalu selanjutnya dalam customer relationship modul juga ada pemasaran produk oleh-oleh dan monitoring tender. Nah, dalam proses-proses tadi terdapat ada KPI finance. Pada finance modul terdapat KPI finance division yang bertugas menjaga keseimbangan neraca keuangan, keteraturan dan menjaga keteraturan administrasi. Pada human resource division juga adanya disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai. Lalu dalam development division adanya kuantitas dan kualitas software generic dan juga
software custom. Lalu ada dalam logistik adanya keamanan dan ketepatan waktu pengiriman produk. Lalu selanjutnya ada product division yang dimana mengurus kuantitas dan kualitas produk yang akan dijual. Yang terakhir yaitu marketing division di mana pendapatan dari penjualan produk oleh-oleh itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu stakeholder map metric. Nah, stakeholder map metric akan dijelaskan oleh Marlo. Untuk Marlo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang stakeholder map matrix. Nah, adapun stakeholdernya yang pertama yaitu Chief Executive Officer atau CEO. Nah, concern atau kekhawatirannya itu membuat keputusan perusahaan, mengelola keseluruhan operasi dan sumber daya perusahaan. Stakeholder yang kedua ada General Manager. Key concern-nya yaitu mengatur dan mengelola proses bisnis perusahaan secara general. Yang berikutnya ada Financial Manager. Key concern-nya itu mengawasi keuangan perusahaan, agensi, dan segala sesuatu di antaranya. Berikutnya ada Human Resource Manager. Itu mengatur sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Stakeholder yang berikutnya yaitu project manager. Key concern atau kekhawatiran yaitu merencanakan, mengatur, dan mengarahkan penyelesaian sebuah proyek. Berikutnya ada logistik manager. Key concern-nya yaitu mengatur, menyimpan, dan memantau distribusi barang atau logistik. Berikutnya yaitu product manager. Product manager key concern-nya yaitu pengembangan produk, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menyusun strategi, dan mengolah tim agar semua rencana dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada marketing manager, itu key concern-nya itu mengelola promosi dan penempatan merek atau produk dan layanan yang dijual perusahaan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Marlo. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.